Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari algoritma dan struktur data. Kita masuk ke pembahasan tentang stack. Kita mulai dulu dari pengantar. Dari arti katanya, stack ini adalah tumpukan. Tumpukan, kalau kita sering melihat sebuah tumpukan di rumah kita, misalkan ada sebuah tumpukan seperti buku gitu ya, tumpukan kotak atau mungkin tumpukan uang koin, maka kita akan melihat benda yang terakhir kali kita masukkan ke dalam tumpukan tadi atau ke dalam stack, maka nanti kalau kita ingin mengambil barang tersebut dari tumpukan, maka kita akan ngambil yang paling atas ya, atau yang terakhir kali masuk tadi akan menjadi yang pertama kali keluar atau pertama kali kita ambil dalam tumpukan. Nah, istilah ini yang dinamakan dengan last in first out ya, atau LIFO. Last in, first out, atau LIFO. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan ada sebuah tumpukan barang elektronik, di mana ada televisi, lalu kita tumpuk lagi di atas televisi ini ada VCD gitu ya. VCD di atasnya. Lalu yang terakhir kita tumpuk lagi ya, sebuah kompo. Nah, sehingga tumpukannya menjadi seperti ini. Kompo yang terakhir tadi yang ada di paling atas. Nah, seandainya kita ingin mengambil barang elektronik tadi, maka kita akan mengambil barang yang terakhir kali masuk, yaitu kompo. Ketika kita ambil, kompo ini yang duluan kita ambil ya. Setelah itu berurutan VCD, lalu televisi. Nah, tumpukan inilah yang tadi kita katakan yang terakhir kali masuk ya, atau last in, maka itu yang akan pertama kali diambil atau keluar. Istilahnya adalah LIFO, last in first out. Nah, stack ini, struktur data ini dapat dibuat dengan menggunakan array maupun linked list ya. Linked list sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, pada video tentang linked list. Nah, kita bisa buat linked list ya menjadi sebuah struktur data stack ya, dengan kita menerapkan last in first out. Nah, tapi ya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java, Java sudah menyediakan kelas built-in yaitu stack ya, kita tinggal pakai aja kelas stack. Nah, operasi-operasi apa yang ada pada struktur data stack? Operasi dasar yang pertama adalah penambahan item ketumpukan atau pada stack yang disebut dengan push. Nah, jadi kalau ada istilah push ini berarti dia menambahkan ketumpukan. Lalu proses mengambilnya, mengambil suatu benda tadi atau suatu item barang dari tumpukan itu dinamakan dengan pop. Dinamakan proses pop. Ya. Pop dan push sama-sama dilakukan pada item yang terakhir kali ditambahkan pada stack. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau kita melakukan operasi push pada stack, maka dia akan menaruhnya di paling atas ya, atau paling akhir. Ya, jadi kalau ada sebuah tumpukan, ya misalkan ini tumpukan tadi ya, tumpukan kotak seperti itu. Nah, maka kalau ada tumpukan baru, barang baru yang mau dimasukkan ke tumpukan maksud saya, nah maka dia akan ditaruh di paling atas atau terakhir ya. Nah, kita harus tahu nih yang terakhir siapa. Misalkan sebuah linked list ya. Nanti linked list yang terakhir ini akan ngelink ya atau menyambung dengan yang terakhir tadi, terakhir kali masuk. Nah, begitu juga ketika kita ingin melakukan pop untuk mengambil item. Nah, pop ini nanti ngambilnya juga yang paling atas ya, karena tadi last in first out ya, last in first out. Lalu ada pointer top, di mana pointer top ini nanti fungsinya menunjuk elemen yang paling atas ya, atau kalau di linked list kemarin kita tahu ada head sama tail ya, tail itu yang paling belakang. Nah, di stack itu dikenal dengan istilah top ya. Top ini menunjuk elemen yang paling atas atau yang paling akhir ditambahkan pada stack. Contoh proses operasi stack. Misalkan ada suatu perintah atau sekumpulan perintah ya pada suatu kode pemrograman seperti ini.
push 5, maksudnya data 5 dimasukkan ke dalam stack ya, push 5, lalu push 7. Jadi kita masukkan ke dalam sebuah stack yang awalnya kosong, kita masukkan data atau item dengan value 5. Setelah itu kita push 7, maka 7 visualisasinya seperti ini ya, berada di atas 5. Setelah itu kita lakukan pop. Nah, kita lakukan pop. Berarti ini pengambilan barang atau item atau data dari stack. Nah, dengan adanya pop ini, otomatis data yang terakhir kali masuk tadi yang akan keluar. Sehingga kalau masih di sini ya, ada 7 sama 5, maka 7 lah yang keluar dari tumpukan. Nah, 7 ini keluar ya. Sehingga tumpukannya tadi tinggal 5. Nah, lalu kita lanjutkan lagi, ada push 3. Sehingga 3 masuk lagi, di atasnya 5 gitu ya. Lalu kita pop 2 kali. Ya, pop pertama 3 keluar. Lalu pop kedua 5 keluar. Nah, sehingga sekarang stacknya kosong. Nah, karena pop 2 kali tadi. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Kita coba latihan membuat sebuah stack atau mengimplementasikan stack pada bahasa pemrograman Java. Oke, kita masuk ke NetBeans ya. Kita akan buat implementasi dari stack. Nah, teman-teman bisa lihat juga di slide-nya ya. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu. Ini saya perbesar. Oke. Yang pertama adalah kita membuat objek dari stack ya, dimana Java ini sudah ada kelas stack ya, sudah ada kelas stack. Misalkan kita kasih nama st gitu ya, new stack. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada import Java util stack. Jadi kelas stack ini berada di dalam package java.util ya, di dalam package java.util, dan ini sudah disediakan, kita tinggal menggunakan saja. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa proses di dalamnya ya. Stack, misalkan kita memasukkan data. Nah, di sini istilah atau metodenya untuk memasukkan data itu sama ya dengan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan push. Nah, push lalu item yang mau kita masukkan apa? Misalkan sebuah angka gitu ya, 1. Seperti ini. Lalu kita lakukan lagi penambahan suatu item. Push lagi, misalkan tadi itemnya adalah huruf ya, sekarang A misalkan. Selanjutnya sebuah string. Bisa copy aja. Sekarang kita masukkan string, misalkan string abc, lalu sebuah boolean true. Oke, dan lalu coba kita print ya hasilnya ke konsol. Kita langsung aja s seperti ini, st. Oke. Sekarang kita running ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya adalah 1A ABC lalu true. Nah, jadi kita bisa memasukkan berbagai macam item berbeda tipe ya, yang tadi integer, lalu ada karakter, ada string, ada boolean ke dalam sebuah stack. Nah, seperti itu. Nah, lalu juga menjadi pertanyaan, bagaimana kalau di stack itu kita mau ini ya, kita mau dia itu hanya bisa berisi data-data yang sama, misalkan tipenya hanya bisa string. Nah, maka kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi stack kita batasi dengan string.
Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, kalau sudah kita tambahkan seperti ini ya, new stack string seperti ini, sebentar. Nah, kalau sudah kita batasi seperti ini, maka ada yang error di sini. Kelihatan ada yang warna merah. Nah, yang warna merah ini berarti yang dia tidak bisa dimasukkan ke dalam stack ya. Dimana stacknya sudah kita batasi, dia hanya bisa menerima data atau item bertipe string. Nah, di sini yang satu ini nggak bisa, merah ya, error karena dia adalah integer. Lalu untuk yang karakter juga nggak mau, yang boolean juga nggak mau. Nah, yang ABC yang dia bisa, ya. Jadi ini kalau ingin membatasi seperti itu. Oke, misalkan kita mau nambahkan nih true, tapi true-nya dalam bentuk string. Gimana caranya? Ya udah kita kasih tanda petik 2 seperti ini, dia sudah menjadi string ya. Nah, kalau udah kita kasih tanda petik 2, dia akan menjadi string. Nah, jadi seperti ini. Lalu sekarang kita coba lakukan proses penghapusan ya, menggunakan pop ya. Kita sekarang coba pop, kita ini kembalikan lagi, misalkan stacknya ya, stacknya bisa berbagai macam tipe data. Setelah kita lakukan push 1A ABC true, sekarang kita pop 2 kali misalkan. Nah, kira-kira nanti seperti apa ya stack kita gitu ya. Kita system out lagi. Kita setelah push kita pop 2 kali. Kita coba running. Nah, tinggal 1A. Ternyata proses pop 2 kali ini ya, tadi misalkan nih, kalau kita mau lihat sebelum kita pop seperti apa, ya mungkin teman-teman ada yang lupa, kita coba running dulu. Ya, kita coba running. Urutannya ini seperti ini ya, 1A ABC true. Jadi kalau kita bayangkan ini sebuah tumpukan, tumpukan yang paling atas itu adalah true. Nah, sehingga nanti kalau kita ambil, kita ngambilnya dari sini, dari yang paling atas. True, kita ambil, kita pop gitu ya. Lalu kalau sudah kita ambil, kita pop lagi, maka ABC selanjutnya yang akan kita ambil. Ya, kalau kita bayangkan sebuah tumpukan ya, kita ngambilnya dari atas nih. Kalau kita ngambil dari bawah, jatuh ya tumpukannya. Jadi kayak gitu. Nah, sehingga kalau kita pop sekali misalkan, kita pop sekali, maka hasilnya akan seperti ini. 1A, ABC ya, true-nya sudah ke pop. Lalu kalau kita pop 2 kali, maka kita bisa lihat 1 sama A ya. Jadi popnya itu true sama ABC. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses yang pop. Lalu ada lagi operasi namanya pick. Ya, operasi namanya pick. Nah, operasi pick itu sebenarnya untuk melihat elemen terakhir atau elemen paling atas tanpa mengambil datanya. Beda dengan pop, dia itu mengambil datanya. Nah, sekarang kita coba yang pop, yang pick ya. Misalkan nih, popnya kita matikan dulu, kita komen maksudnya. Nah, sekarang kita pakai yang pick, st.pick. Nah, proses st.pick ini ketika kita running, nah, dia akan mengembalikan yang paling atas, yaitu true. Kalau kita system out lagi, misalkan kita mau system out keseluruhan stacknya, apakah dari proses pick ini itu akan mengurangi data di dalam stack? Ya, kita print lagi stacknya ya. Kita coba, kita print lagi stacknya. Nah, ternyata stacknya tetap sama ya, 1A ABC true, jadi nggak ada yang terambil. Beda sama pop. Nah, ini pick ya, ini pick ya. Nah, kalau pop gimana? Kalau pop itu akhirnya ada data yang terambil ya. Nah, coba kita running. Nah, teman-teman lihat di sini true, dia ngambil data ditampilkan sekaligus di stacknya itu diambil. Jadi stacknya tinggal 1A ABC, ini pop.
Nah, kalau misalkan kita hanya butuh tahu saja yang terakhir itu apa, maka gunakan yang pick ya. Kalau Anda ingin mengetahui dan mengambil data dari stack, maka gunakan pop ya. Tapi kalau hanya ingin mengetahui saja tanpa mengurangi data di stack, itu gunakan yang pick tadi. Ya, gunakan yang pick. Nah, di sini tadi 1 ABC ya. Kalau pick dia datanya tetap 1 ABC sama true. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas untuk penerapan stack ya. Sekian dulu untuk video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.